Setelah ditutup langsung qomat dan langsung sholat isya berjamaah. Disilahkan yang ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oh boleh, di luar tema, silakan. Fitnah kubur sama siksa kubur itu apa bedanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Syarhus Sudur yang dikarang oleh Imam Suyuti, di sana disebutkan setiap manusia pasti mendapatkan fitnah kubur. Sesoleh apapun orang itu pasti kena fitnah kubur. Tapi tidak semua orang mendapatkan siksa kubur. Jadi fitnah kubur itu lebih umum daripada siksa kubur. Lalu bagaimana penjelasan spesifiknya? Penjelasan spesifiknya begini kata Imam Suyuti. Ketika seseorang wafat dan berpindah alam, dari alam dunia yang biasa ngumpul sama anak, istri, keluarga, dengan rumah yang nyaman, dengan kendaraan yang dia miliki, tiba-tiba dia harus berpindah alam ke alam barzah dan sendirian di sana. Di sana dia akan merasakan kesepian, merasakan jauh dari anak, istri, dari harta yang dikumpulkan. Itulah yang disebut dengan fitnah kubur. Jadi fitnah kubur itu hanya perasaan saja, hanya kesendirian saja, ya. Dan setiap orang akan mengalami itu. Maka di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Sa'ad bin Ubadah, orang soleh Pak, orang yang ketika wafatnya saja aras bergetar karena saking sedihnya dengan wafatnya Sa'ad bin Ubadah. Tapi Sa'ad bin Ubadah ini tetap di kuburnya mendapatkan fitnah kubur. Ya, jadi sesoleh apapun orang akan mendapatkan fitnah kubur, merasa sendiri, merasa asing di sana dan lain sebagainya. Walaupun ada amal soleh yang menemani. Sementara siksa kubur itu namanya azab. Siksa kubur itu lebih-lebih dari fitnah kubur. Kalau fitnah kubur hanya sekedar keterasingan, kesendirian, tapi azab kubur ini didatangi oleh munkar, nakir, bawa palu yang kepalanya sebesar gunung Uhud, Pak. Ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Tidak bisa menjawab, maka akan dipukul dengan palu tersebut. Begitu sampai tiba hari kebangkitan. Itu bedanya fitnah kubur dan siksa kubur. Makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, agar kita tidak dapat siksa kubur dan fitnah kubur, bisa dilatih dari sekarang. Bagaimana latihannya? Latihannya adalah dengan mengurangi kecintaan-kecintaan kepada dunia. Mulai dari sekarang. Dikurangi kecintaan kepada harta, dikurangi kecintaan kepada rumah, dikurangi kecintaan kepada kendaraan, pada anak-anak, keluarga. Kurang-kurangi kecintaan kita kepada dunia. Maka jika kita berhasil mengurangi bahkan memutus kecintaan kepada dunia, di alam kubur kita tidak akan merasa sendiri, asing, dan lain sebagainya. Karena Pak, merasa sendiri, asing, merasa tersiksa dengan perasaan sendiri adalah karena memiliki kesukaan. Betul ya? Suka sama rumah dia, suka sama keluarganya. Akhirnya ketika berpisah sedih. Tapi kalau seandainya sebelum meninggal, wafat, rasa suka itu sudah mulai dilepas sedikit demi sedikit. Sehingga ketika sampai di alam kubur, ya sudah,
Dia memang tidak memiliki rasa suka kepada anak, istri, ya, bukan rasa suka, tidak peduli, maksudnya peduli tanggung jawab ketika di dunia. Artinya tidak terlalu gila ambisi untuk memiliki duniawi, maka di akhirat insya Allah hatinya tenang. Karena di dalam Al-Fatawa Al-Hadithiyah karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, di sana disebutkan bahwa ingatan kita di akhirat sama persis dengan ingatan kita di dunia. Kalau di dunia apa, kita cinta sama dunianya gila-gilaan, di akhirat tersiksa kita karena meninggalkan itu semua. Di alam kubur tersiksa kita karena meninggalkan kecintaan sesuatu yang sangat kita cintai. Betul. Tapi kalau kecintaan kepada dunia sudah mulai dilepaskan sedikit demi sedikit, ya di alam kubur tidak akan tersiksa lah ya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan yang lainnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada NU, Muhammadiyah, Persis, HTI, Salafi, yang disebut dengan Wahabi. Pertanyaannya adalah, mana sih yang termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah? Begitu ya. Saya akan menjawab secara objektif, walaupun mungkin sebagian bapak nggak suka dengan jawaban saya. NU Ahlus Sunnah, Muhammadiyah Ahlus Sunnah, HTI Ahlus Sunnah, Persis Ahlus Sunnah, Wahabi Ahlus Sunnah, Pak. Wahabi Ahlus Sunnah, mungkin sebagian bapak nggak senang, cuman inilah kajian saya. Saya mengkaji apakah Salafi, Wahabi termasuk Ahlus Sunnah. Betul, mereka termasuk Ahlus Sunnah, cuman Ahlus Sunnah mereka itu Ahlus Sunnah di luar 4 mazhab. Jadi tersambungnya itu ke Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, seorang ahli hadis dan ahli fikih dari barat ya. Ibnu Hazm dari Cordova, Spanyol sekarang, Pak. Ulama besar Spanyol zaman dulu. Ibnu Hazm itu merupakan mujaddid madhab yang didirikan oleh Al-Imam Dawud Ad-Dhahiri. Dawud Ad-Dhahiri itu adalah orang Baghdad, orang Irak ya. Nah, jadi Salafi atau sebagian orang menyebutnya Wahabi itu bersambung secara metodologi istinbat hukum itu ke sana. Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi dan Imam Dawud Ad-Dhahiri, dan mereka semua termasuk Ahlus Sunnah. Nah, sementara kita Ahlus Sunnah NU itu bersambung kepada 4 mazhab secara metodologi. Karena secara metodologi 4 mazhab ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu menggunakan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kalau Salafi yang berafiliasi tersambung kepada Dawud Ad-Dhahiri itu tidak menggunakan Qiyas, Pak ya. Mereka itu mazhabnya mazhab tekstual. Makanya jangan heran kalau metode berdalil mereka itu ada enggak dalilnya. Yang dimaksud ada enggak dalilnya, mereka itu mengatakan ada enggak dalil secara eksplisit, secara harfiah. Karena cara berdalil mereka seperti itu, harus ada
makna secara tekstual. Sementara 4 mazhab itu bukan hanya makna tekstual, cara pengambilan hukumnya. Ada cara pengambilan hukum dalalatul iqtido, dalalatun nas, dalalatul isyarah, dan banyak teknik dan metode-metode lainnya. Ya. Nah, maka karena ahlus sunnahnya NU adalah ahlus sunnah yang mayoritas, maka disebutlah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnahnya itu ahlus sunnah yang jamaah, ahlus sunnah yang mayoritas. Kalau salafi ahlus sunnah yang minoritas. Ya, tentu yang mayoritas, yang banyak itu yang dapat jaminan dari Rasul. Kata Nabi, fa'alaikum bisawadil a'dham, hendaklah kalian ikut golongan mayoritas. Di dalam beragama itu ikut golongan yang mayoritas. Cuman walaupun kita mayoritas ahlus sunnah wal jamaah, saya selalu mewanti-wanti kepada jamaah, jangan sampai bermusuhan, jangan sampai saling merendahkan dengan aliran-aliran lainnya yang tidak sepaham dengan kita. Walaupun orang salafi sering merendahkan kita, betul ya? Orang salafi kan dikit-dikit bilang amalan kita bid'ah, dikit-dikit bilang amalan kita salah, dikit-dikit dibilang ustadz subhat, ustadz bid'ah. Kalau mereka katanya ustadz sunnah, Pak. Ya, kalau mereka ustadz sunnah, kita ustadz wajib. Ya, jadi walaupun mereka suka ngatain kita, nggak apa-apa, kita jangan balik ngatain. Emang orang salafi itu tradisinya ngatain, Pak. Karena Imam Daud Adz-Dzahiri walaupun ulama, tapi lisannya tajam, sering ngatain ulama lain. Seorang ulama yang bernama Abul Abbas Ibnul Arif, beliau mengatakan bahwa kalam Daud Adz-Dzahiri Saiful Hajjaj Syaqiqaini. Ucapan Imam Daud Adz-Dzahiri dan pedangnya Hajjaj bin Yusuf itu sama-sama tajam, Pak. Maka ya jangan heran, Pak, orang salafi itu sering ngatain kita, sering nyalah-nyalahin. Karena memang ulamanya juga begitu. Ulama salafi itu sering nyalahin ulama lainnya. Ya, lisannya itu tajam. Bahkan ulama salafi yang ada di Yaman yang namanya Syekh Muqbil Al-Wadi'i, itu beliau mengarang kitab yang berjudul Iskatul Kalbil Awi Firrod Al-Qardawi, membungkam anjing yang menggonggong terhadap sebagai bantahan terhadap Qardawi. Jadi Syekh Yusuf Qardawi dianggap sebagai anjing, Mbak. Itu yang ngomong siapa? Syekh Muqbil Al-Wadi'i, ulamanya Wahabi, bilang Syekh Yusuf Qardawi itu kayak anjing. Itu ulama ngomongnya begitu. Maka jangan heran kalau jamaah-jamaahnya, pengikut-pengikutnya suka ngatain kita, ngatain ini bid'ah, khurafat, ahli bid'ah, ustadz subhat, suka ngatain. Ya emang ulamanya begitu. Jadi kalau ulamanya kencing berdiri, jamaahnya kencing maraton, ya begitu aja, ya. Nah, ulama kita enggak, ulama kita itu ulama-ulama santun. Maka kita harus mencontoh kesantunan ulama kita. Ulama kita dikatain diem, udah diemin aja. Orang salafi mau ngatain kita bagaimana, diem aja udah, ya nggak usah dilayanin. Nah, makanya saya kepada orang-orang salafi itu tidak ketika mereka ngatain ini biarin aja. Lama-lama sadar sendiri. Orang, Pak, orang keras itu nggak bakal kuat lama. Orang peka, orang keras kepala nggak bakal kuat lama, paling lama 10 tahun. Orang baru hijrah nih, baru hijrah masuk salafi, pasti keras banget. Ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Biasanya keras. Tapi tunggu aja 10 tahun lagi, dia sadar, ternyata keras itu nggak enak ya. Ya, ntar juga pada lembut sendiri. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi NU, Muhammadiyah,
Persis, Al-Irsyad, Salafi, Wahabi, kita semua sama-sama ahlus sun. Cuman ahlus sunnahnya kita ada tambahan wal jamaah. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.